Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf SPD MPD, salah satu dosen pada program studi bimbingan dan konseling di STKP Andi Matapa. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ajarkan pada program bimbingan dan konseling di STKP Matapa, yaitu mata kuliah konseling anak dan remaja. Mata kuliah konseling anak dan remaja merupakan mata kuliah wajib yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester genap, yaitu semester 2. Mata kuliah konseling anak dan remaja ini terdiri dari 2 SKS, sehingga pelaksanaan pembelajaran kampus dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, dan proses pelaksananya itu dilakukan setiap kali dalam 1 minggu. Adapun deskripsi mata kuliah konseling anak dan remaja ini, bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi bimbingan dan konseling di STKP Andi Matapa. Mata kuliah ini membahas secara mendalam tentang konsep bimbingan konseling, bimbingan konseling anak dan remaja, kemudian membahas tentang ruang lingkup garapan konseling anak dan remaja, meliputi bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, dan bidang belajar, serta menguasai strategi dan teknik-tekniknya. Selanjutnya, mata kuliah ini memuat komponen dan layanan konseling anak dan remaja yang meliputi layanan responsif, layanan dukungan sistem, dan layanan perencanaan individual, serta dirangkaikan dengan kegiatan simulasi dan pembahasan kasus yang dilengkapi dengan penyusunan laporan hasil penelitian. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan pendekatan aktif partisipatif, baik dari pihak dosen maupun dari pihak mahasiswa. Kegiatan ini, dosen aktif merancang perkuliahan dan memfasilitasi aktivitas belajar mahasiswa, sedangkan mahasiswa sendiri aktif melakukan berbagai aktivitas belajar dan latihan yang mendukung pencapaian perkuliahan. Perkuliahan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan ceramah dan diskusi tanya jawab, baik di dalam kelas secara langsung maupun dilakukan dalam kegiatan Zoom meeting atau virtual. Adapun capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah konseling anak dan remaja secara umum, yaitu bahwa mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung setiap aspek perkembangan anak dan remaja. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dalam bidang keahliannya. Kemudian yang terakhir itu adalah mampu mengidentifikasi problem pada anak dan remaja serta peran guru dan sekolah dalam mendukung penanganannya. Selain itu, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah, khususnya pada mata kuliah konseling anak dan remaja ini, yaitu adalah mahasiswa tadi mampu merumuskan konsep dasar anak dan remaja dengan menunjukkan sikap tanggung jawab. Kemudian yang kedua,
mahasiswa mampu menghubungkan antar aspek perkembangan anak dan remaja dalam kegiatan belajar. Kemudian capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendukung konseling anak dan remaja secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kemudian yang terakhir itu adalah mengidentifikasi permasalahan anak dan remaja serta peran sekolah dan guru dalam penanganannya. Adapun kajian atau pokok bahasan yang dikaji pada mata kuliah konseling anak dan remaja, yang pertama adalah konsep dasar bimbingan anak dan remaja yang meliputi pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling anak dan remaja. Kemudian yang kedua, strategi dan teknik-teknik bimbingan konseling anak dan remaja. Selanjutnya, bahan kajiannya itu ruang lingkup garapan bimbingan konseling anak dan remaja dalam bidang pribadi dan sosial. Kemudian ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja dalam bidang belajar. Kemudian ruang lingkup garapan bimbingan konseling anak dan remaja dalam bidang karir, serta komponen bimbingan konseling anak dan remaja dalam layanan responsif dan dukungan sistem. Kemudian kajian yang selanjutnya adalah komponen bimbingan konseling anak dan remaja dalam perencanaan individual. Adik mahasiswa sekalian, selamat pagi, sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan ya dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita khususnya pada mata kuliah konseling anak dan remaja. Seperti minggu lalu kita telah membahas tentang kontrak perkuliahan, dan di kontrak perkuliahan itu kita sudah sepakati bersama terkait dengan aturan-aturan dan penyampaian terkait dengan capaian pembelajaran yang harus kita capai pada mata kuliah konseling anak dan remaja itu sendiri. Ya, jadi pada hari ini kita masuk di pertemuan kedua yang akan membahas tentang materi konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja, tujuan dan fungsi konseling anak dan remaja itu sendiri. Baik, saya coba menampilkan ya PowerPoint saya. Nah, ternyata sesuai dengan kontrak perkuliahan kita bahwa di pertemuan kedua itu akan membahas tentang konseling, konsep dasar konseling anak dan remaja. Nah, sebelum kita berbicara tentang secara jauh tentang konseling anak dan remaja, jadi ada mahasiswa sekalian itu perlu memahami ya secara harfiah bahwa sesungguhnya bimbingan dan konseling itu merupakan dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, dari konseling, bimbingan, dan konseling. Jadi ada mahasiswa sekalian perlu memahami bahwa kata bimbingan dan konseling itu adalah kata yang berpisah ya, dan masing-masing punya arti yang berbeda. Nah, ada mahasiswa perlu pahami dulu di slide pertama ya. Di slide pertama itu apa sebenarnya itu bimbingan? Nah, perlu kami sampaikan bahwa bimbingan itu merupakan suatu hubungan ya, atau katakan oleh Winkels mengatakan bahwa bimbingan itu adalah semacam guidance atau hubungan dan guiding atau show away, yaitu menunjukkan jalan. Jadi pada dasarnya bahwa bimbingan itu hanya sekedar adalah menunjukkan atau menuntun untuk mencegah sebuah permasalahan gitu. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara masalah bimbingan, berarti itu berbicara masalah pencegahan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah semua orang bisa memberikan bimbingan? Ya jelas, semua orang bisa memberikan bimbingan, tapi tidak semua orang bisa memberikan namanya proses konseling, karena konseling itu hanya orang-orang yang profesional, orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling secara seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa bimbingan itu adalah guidance, itu adalah mempunyai hubungan dengan guidance atau show away ya. Jadi bimbingan itu adalah sebagai regulasi atau mengatur atau governing dan mengarahkan, atau guiding advice, memberikan nasihat. Jadi pada intinya bahwa bimbingan konseling itu hanya sekedar adalah mengarahkan, membimbing dan memberikan nasihat. Artinya
kalau kita mempelajari secara mendalam bahwa itu belum ada masalah atau kasus yang harus dipecahkan di situ, ya. Jadi selanjutnya dikatakan oleh Muhammad Surya Jumhur dan Muhammad Surya mengatakan bahwa bimbingan itu adalah merupakan suatu proses bantuan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan dalam melakukan penyelesaian diri secara maksimal baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, intinya bahwa bimbingan itu pada dasarnya hanya sekedar pemberian bantuan. Bantuan itu untuk mencapai pemahaman diri. Nah, pemahaman diri yang dimaksudkan itu adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Karena sesungguhnya orang yang tidak paham terhadap dirinya, kondisi dirinya, terkait dengan bakat dan minatnya adalah orang-orang yang memiliki suatu masalah yang besar. Sehingga bimbingan hadir untuk memberikan bantuan terhadap individu yang untuk mencapai pemahaman diri sendiri. Kemudian selanjutnya kata konseling di slide 2 itu menjelaskan tentang konseling. Apa sebenarnya konseling itu? Apa yang Anda pahami tentang konseling? Nah, secara harfiah bisa dikatakan bahwa konseling itu berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin yaitu consilium, artinya bersama atau berbicara bersama. Nah, dalam proses konseling itu sendiri bahwa di situ harus ada konselor dan ada klien. Karena dalam proses konseling itu tidak bisa dikatakan proses konseling kalau tidak ada klien dan tidak ada konselor di situ. Nah, di penjelasan lain dikatakan oleh Sharpton dan Stone mengatakan bahwa konseling itu merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang, ya masing-masing antara disebut konselor dan klien. Jadi konseling itu sendiri merupakan suatu interaksi yang terjadi antara konselor dan konseling. Siapa yang dimaksud dalam konselor itu sendiri? Konselor itu adalah orang-orang yang terlatih dalam proses bimbingan dan konseling. Kalau konseling itu sendiri adalah orang-orang yang diberikan pertolongan atau orang-orang yang membutuhkan bantuan terhadap konselor itu sendiri. Nah, di sisi lain juga, menurut pandangan McDaniel itu mengatakan bahwa konseling itu merupakan suatu rangkaian pertemuan secara langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepada untuk dapat menyusun diri secara efektif dan diri sendiri. Nah, ternyata bahwa proses konseling itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan ya secara pertemuan secara langsung. Artinya bahwa konseling itu bisa dikatakan proses konseling kalau itu dilakukan secara langsung menurut McDaniel. Tapi nanti kita bahas lebih jauh tentang apakah betul ya proses konseling itu hanya berlaku pada konteks secara tatap muka atau mungkin ada cara-cara lain yang dilakukan oleh konselor itu sendiri seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini mungkin ada mahasiswa ada yang mau bertanya, ada yang mau disampaikan atau mungkin ada argumen yang mau ada mahasiswa yang mau menyampaikan argumennya. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada dari mahasiswa. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mahmud, Pak. Yang ingin akan terkait dengan materi yang dibawakan oleh Bapak pada hari ini, yaitu mengenai tentang apakah penerapan konseling tersebut anak dan remaja itu bisa dilakukan secara face to face atau secara online. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Mahmud ya. Oke, Saudara Mahmud tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan konseling sendiri, apakah bisa dilakukan secara face to face, secara langsung, ataukah justru harus dilakukan secara cara-cara lain ya, seperti misalnya konseling atau cyber konseling seperti itu. Nah, memang pertanyaan sebenarnya cukup menarik kalau kita kaji secara mendalam bahwa memang pada dasarnya bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan proses konseling itu apakah harus dilakukan secara tatap muka atau dilakukan secara face to face saja, secara tatap muka, atau mungkin ada cara-cara lain yang harus dilakukan selain itu. Nah, memang menjadi perdebatan sampai saat ini apakah proses konseling itu bisa dilakukan secara cyber konseling atau konseling atau tidak. Nah, sebenarnya tentu bukan berarti dilarang atau bukan berarti bukan berarti dilarang atau tidak dibenarkan sama sekali, tapi memang kalau kita lihat dari sisi kekurangan, mungkin banyak kekurangan yang terjadi. Misalnya, ketika kita melakukan proses konseling secara konseling atau cyber konseling, ya, yang dikhawatirkan itu adalah ada nilai-nilai yang hilang. Misalnya, nilai kerahasiaan atau kode etik kerahasiaan. Pertanyaan kemudian, apakah dalam proses konseling secara online itu bisa menjaga asas kerahasiaan seseorang? Itu harus dipertanyakan. Ya, apakah betul bisa dijaga kerahasiaannya sehingga banyak kemudian pemikir-pemikir tentang kebinekaan mengatakan bahwa mestinya
konseling ini secara cyber konseling itu banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satunya itu adalah unsur kode etiknya tadi. Apakah asas kerahasiaan itu bisa dijamin? Tidak kalau kita melakukan secara online seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu kelemahan ketika kita melaksanakan konseling secara cyber konseling atau secara online itu misalnya ada nilai-nilai yang hilang. Ada misalnya dalam proses konseling itu kan yang dibutuhkan itu adalah namanya bahasa nonverbal, bahasa tubuh. Sementara dalam proses konseling secara online itu tidak dilihat sama sekali. Ya, bayangkan coba misalnya kalau saudara Arham menjadi konseling, saya sendiri selaku sebagai konselornya, tapi Arham misalnya tinggalnya di Jawa, saya tinggalnya di Sulawesi. Lalu apakah Arham misalnya yakin bahwa mereka betul-betul mau konsultasi ke saya atau hanya untuk menguji kemampuan saya sebagai seorang konselor, sehingga gerak-gerak tubuh Arham itu kami tidak bisa menilai dari segi virtualnya saja. Oleh karena itu kami bisa menilai apakah Arham itu Mahmud itu serius mengikuti proses konseling itu dari segi bahasa tubuhnya atau tidak. Jadi sehingga kemudian banyak yang mengatakan bahwa banyak kekurangan-kekurangan terjadi ketika proses konseling secara online itu diterapkan dalam proses konseling. Tetapi mungkin di sisi lain juga banyak kelebihan. Misalnya dalam proses konseling online ini kan bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Misalnya tadi saya katakan ketika misalnya Mahmud sebagai konselingnya misalnya ada di Jawa, sementara konselornya ada di Jawa misalnya, kemudian Mahmud misalnya jadi seorang konseling ada di Sulawesi, ya bisa dilakukan kapan saja. Artinya bisa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya bisa hemat biaya dan sebagainya. Ya, karena pertanyaan kemudian saya berpikir kemudian kalau misalnya hal ini tidak diperbaiki, artinya tidak ada pemikiran arahnya ke sana, bisa jadi nanti proses konseling ini tidak bisa dilaksanakan lagi. Artinya tidak ada lagi orang yang menggunakan jasanya. Kenapa saya katakan? Karena begini, saya berpikir begini, kalau misalnya konselornya ada di Jawa, semenjak konselingnya ada di Makassar, ya kira-kira apakah orang mau berpikir mau ke Makassar naik pesawat dengan biaya yang besar hanya untuk melakukan kegiatan proses konselor atau proses konseling itu. Sehingga itu berpikir beberapa kali orang untuk melakukan hal itu. Sehingga bukan berarti tidak dilarang untuk melakukan proses konseling secara cyber konseling atau konseling, tetapi ada yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kelemahan-kelemahan dan ada pun juga beberapa kelebihan-kelebihannya. Sehingga pada asalnya semua orang bisa melakukan hal itu, tetapi tergantung dari kondisinya. Ketika misalnya kondisi dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi pandemi, cyber konseling sekira adalah salah satu alternatif ya untuk melakukan proses konseling, karena kita dalam kondisi pandemi tentu dihalangi oleh jarak seperti itu, sehingga itulah salah satunya. Tetapi bukan berarti bahwa harus dianjurkan, tidak berat, karena memang banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses cyber konseling. Ya. Tapi begitupun dengan misalnya tatap muka, apakah secara face to face itu tidak memiliki kekurangan? Justru jauh memiliki kekurangan tadi yang saya katakan, bahwa ketika misalnya konselingnya ada di Makassar, konselornya ada di Jawa, ya siapa yang mau ke sana? Mungkin orang berpikir beribu-ribu kali untuk ke sana, apalagi misalnya dia hitung biaya pesawatnya, biaya transport dan sebagainya, sehingga itu bisa mengurangi motivasi mereka untuk mengikuti proses konseling itu sendiri. Sekian itu ya, Mahmud ya, itu pernyataan tadi Mahmud. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, sedikit mungkin saya lanjut lagi ya. Di slide selanjutnya itu terkait dengan konseling anak remaja. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pengertian bimbingan dan pengertian konseling. Sekarang kita bisa memberikan penjelasan bahwa apa sebenarnya itu konseling anak dan remaja. Jadi konseling anak dan remaja itu merupakan suatu proses bantuan diberikan kepada konselor kepada individu dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja, sehingga tugas-tugas perkembangan remaja dapat terwujud dengan baik. Ya, betul bahwa konseling anak dan remaja itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada anak maupun remaja untuk memenuhi kebutuhan sehingga tugas-tugas remaja dapat terwujud dengan baik. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan disesuaikan dengan kebutuhan remaja? Karena tentu bahwa setiap individu punya kebutuhan berbeda. Ya, fase-fase perkembangan, fase-fase pertumbuhan setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya ketika anak berada dalam fase remaja, misalnya ketika berada dalam bangku SMA kelas 3, tentu ada masalah-masalah yang muncul. Misalnya masalah tentang
pengambilan keputusan pilihan karirnya. Kira-kira nanti maunya lanjut di mana, kerjanya di mana, cocoknya pekerjaan seperti apa yang mereka cocok. Itulah mereka harus diberikan pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Misalnya anak yang berada dalam sekolah SMP, kira-kira apa masalah yang saya hadapi? Misalnya dia mungkin selalu bolos, ya karena ingin mencari jati dirinya, ikut-ikutan melakukan kegiatan-kegiatan menyimpan yang tentu tidak paham betul efeknya secara negatif itu seperti apa. Nah ini yang kemudian harus diberikan pemahaman melalui konseling anak dan remaja itu sendiri. Ya, sekira itu. Nah, saya mungkin ya sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya, mungkin sedikit ya kita agak merenggangkannya, merilekskan kita karena mungkin otot-ototnya mungkin agak kaku ya, sehingga ada mungkin yang saya ingin lakukan terkait dengan itu. Saya ingin melakukan salah satu ice breaking saya yang mungkin sederhana, tapi mudah-mudahan itu bisa membantu Anda dalam merilekskan pikiran dan otot-otot dari mahasiswa sekalian. Ya, saya mau istilahnya saya sering katakan wisata virtual ya. Saya mau lakukan wisata virtual ini. Saya mau kunjungan dulu. Apalagi kan mahasiswa di STKPN di Matapa itu kebanyakan dari pulau ya. Bahkan ada yang dari perbatasan antara Bali, Lombok, ada dari Sulba dan sebagainya ya. Kita coba ya virtual, kita coba jalan-jalan dulu ya. Saya mau tanya-tanya dulu ya, saya mau ketok-ketok, saya mau masuk di kampungnya dulu. Sofia, Sofia tinggal di mana Sofia? Talak-talak Pak. Talak berarti di kota ya, dekat di mana? Di Pangkep. Di Misten. Oh, Misten. Kalau di Misten itu apa yang menjadi ciri khasnya di sana, Sofia? Apa ya? Apa? Coba, masa orang Misten tidak tahu? Apa jelasnya? Oke, bingung ya. Oke, kalau tidak dikasih tahu ya saya pindah lagi. Ya, saya mau pindah, saya mau wisata dulu ke rumahnya Pak. Iya, siapa? Arham Andika Purnama. Arham Andika Purnama itu tinggal di mana asalnya? Arham dari tinggal saya di Tonasa 1, Pak. Memang asli Tonasa 1 ya? Iya, Pak. Betul. Asli Tonasa 1. Tonasa 1. Kalau di sana Arham apa? Ciri khasnya Arham di sana daerahnya? Kalau di daerah saya itu kebanyakan wisata, Pak. Wisata ya? Wisata apa ya, Pak? Permandian. Permandian. Banyak, Pak. Iya. Dan permandian tadi juga. Ya. Pokoknya banyak. Bisa nanti ya kita jalan-jalan ke sana ya. Sekalian ya, Pak, silakan. Ya, jalan bukan lagi wisata virtual tapi wisata langsung gitu. Oke, baik. Ya, Pak. Selanjutnya saya mau ketuk-ketuk dulu ya ke rumahnya Mahmud. Mahmud. Silakan Mahmud, dari mana Mahmud? Ya Pak, saya dari Pulau Pak. Pulau Kalmas. Pulau mana? Pulau Dondongan Lompo Pak. Liukan Kalmas. Oh, dekat Kalmas ya. Kalau Kalmas ke Pangkep berapa jam, Mahmud? Ya paling lambat Pak 15 jam. Paling lambat 15 jam. Paling cepat berapa jam? Ya biasa 12 jam Pak. 12 jam ya, bayangkan Mahmud ini dari pulau ke Pangkep ke daratan itu butuh waktu 12 jam. Luar biasa Mahmud ya. Perjuangannya itu luar biasa. Kalau di Kalmas Mahmud, apa ciri khasnya di sana? Oh iya Pak, kalau bercerita tentang ciri khasnya itu orang-orangnya itu di sana ya boleh saya katakan Pak bahwa orangnya itu ramah, mudah menerima orang-orang Pak secara baik begitu Pak. Ada enggak makanan khas di sana? Iya Pak, kalau makanan khasnya itu apalagi teh Ina bilang bugis itu Pak, bulu bahai ya. Iya Pak. Nantilah dicoba-coba ya, dibawa ke daratan gitu ya Mahmud ya. Iya Pak, siap. Oke, baik, jadi mungkin itu ya dari mahasiswa sekalian, saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu ya.
nanti mungkin di lain waktu kita lagi agak banyak berkomunikasi tentang hal itu. Ya, selanjutnya kami coba melanjutkannya di slide selanjutnya ya. Ini terkait dengan problem anak dan remaja. Nah, ternyata bahwa ada beberapa ya sumber-sumber permasalahan ya atau jenis-jenis masalah yang sering dialami oleh anak dan remaja yang terkait dengan menyangkut masalah jasmani, ada masalah hubungan dengan orang tua, masalah agama, masalah hari depan, dan sosial dan akhlak. Nah, coba kita lihat bahwa problem atau masalah yang sering dialami oleh anak terkait dengan masalah jasmani, ya terkait dengan masalah fisik. Nah, kadang-kadang misalnya anak dan remaja itu tidak menerima secara ikhlas tentang postur tubuh atau bentuk tubuh yang dimilikinya. Kadang-kadang misalnya mereka ketika gemuk itu merasa tidak pede dengan apa yang mereka dimiliki, sehingga itu menjadi suatu permasalahan besar bagi dirinya. Mungkin misalnya ketika dia membandingkan bodinya, postur tubuhnya dengan orang lain, itu kadang-kadang merasa minder, sehingga itu menjadi suatu permasalahan besar yang harus dihadapi oleh adik tersebut. Ya, saya kira itu ya adik mahasiswa yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang ruang lingkup konseling anak dan remaja. Ya, ruang lingkup konseling anak dan remaja. Jadi adik mahasiswa sekalian, hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Insya Allah nanti akan ketemu kembali di minggu depan waktu dan di hari yang sama dalam kondisi virtual. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau berbicara atau mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang menyimpulkan. Silakan kalau ada mahasiswa yang mau menyimpulkan. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.